guys, salam kenal. Ini adalah first vlogging gua. Kenalin, gua itu adalah si tukang ngoceh, gitu ya. Nah, alasannya kenapa gua pengen bikin vlogging ini, pengen mulai bikin vlogging ini adalah karena yang pertama memang karena gua seneng ngoceh itu tadi ya. Terus alasan yang kedua adalah karena gue pengen berbagi dengan kalian semua, gitu kan ya. Yang namanya ilmu sangat baik untuk dibagikan, gitu kan. Nah, tetapi dalam hal ini perlu digarisbawahi ya, gue bukan bermaksud untuk berbagi duit ya, karena gue nggak punya duit. Kalau duit ya, gue bermaksud untuk berbagi ilmu. Dan berbagi ilmu di sini adalah bukan dalam rangka untuk menggurui gitu ya, tetapi jauh banget lah dari kata-kata menggurui, karena gue sendiri pun juga masih belajar. Jadi kita sama-sama belajar gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sampai sesuatu yang ternyata kurang gitu ya, atau misalnya kurang tepat lah intinya gitu ya, bisa disampaikan lah gitu ya, supaya kita sama-sama belajar juga pada intinya gitu. Nah, untuk vlogging pertama gue ini, gue pengen ngomongin tentang pajak. Ya, si Bapak Jak alias Pak Jak, pajak gitu kan. Nah, mungkin kalian langsung mikir ya ampun nih orang gitu kan, baru pertama kali vlogging aja udah ngomongin yang berat-berat gitu ya, ngomongin pajak gitu ya. Ini orang waras apa enggak gitu kan. Nah, tapi gini, sebelum kalian berpikir terlalu berat gitu ya, pembahasan pajak yang mau gue bahas ini sama sekali jauh dari kata berat sebenarnya ya. Nggak berat sama sekali, malah mungkin menurut gue lebih berat masalah hidup lu semua ya. Diputusin pacar kek gitu kan, nggak dapet duit dari emak bapak lu kek, nggak dapet duit bulanan gitu ya, masih jauh lebih berat itu guys. Nah, pajak di sini gue pengen bawain, pengen sharing untuk hal-hal yang bisa kita semua mengerti lah dengan mudah gitu ya, dengan simpel gitu, jangan dibikin berat lah. Nah, sebelum kita jauh bicara tentang pajak, gue pengen ceritain dulu latar belakangnya kenapa sih gue tuh sampai pengen ngomongin tentang pajak sebenarnya. Nah, jadi awal mulanya itu adalah berawal pada saat gue googling ya. Nah, gue waktu itu googling ke salah satu website, yaitu website Kementerian Keuangan. Gaya banget kan gitu ya, mungkin kalau kalian nggak tahu googling apaan ya, kalau gue gaya banget nih googlingnya, sampai googling ke website Kemenko ya. Nah, di website Kemenko itu gue melihat ada suatu gambaran tentang APBN negara kita di tahun 2020. Nah, gue sambil nyontek ya, karena gue sendiri nggak hafal. Nah, gue sambil nyontek. Jadi di website Kemenko itu, di situ dikatakan ada postur anggaran APBN di tahun 2020. Nah, kalau misalnya kita lihat, jadi bentuknya itu kayak semacam neraca gitu ya, ada sisi kiri, ada sisi kanan. Nah, kalau kita lihat di sisi pendapatan negara kita itu 2.200 triliun. Wih, gila ya, langsung kalian mikir, banyak amat gitu ya, gue punya uang 1 juta aja nggak punya gitu ya, apalagi ini triliun mainannya cuy gitu kan. Nah, tapi jangan senang dulu gitu ya. Lihat dulu tuh sisi di sebelah kirinya. Kalau kita lihat neraca itu kan ada sisi sebelahnya lagi kan. Di sisi sebelahnya lagi itu ada belanja negara yang besarnya adalah 2.500 triliun. Jadi, kalau misalnya kita kurangin tuh, berarti sebenarnya kita itu masih defisit 300 triliun. Coba bayangin ya, ini seperti peribahasa lebih besar pasak dibandingkan dengan tiang gitu kan. Nah, itulah yang terjadi di Indonesia ini. Dan kalau misalnya kita lihat, sebenarnya dari pendapatan yang 2.200 triliun itu, yang mana pendapatannya itu masih lebih kecil dibandingkan belanjanya, ternyata dari 2.200 triliun itu ditopang yang besarnya itu, gitu ya, penopang pendapatan negara kita yang besarnya itu adalah dari pajak. Nah, pajak itu menyumbangkan pendapatan sebesar 1.800 triliun. Kalau gue hitung-hitung, itu kurang lebih 80%-nya dari pendapatan negara kita. Jadi boleh dikatakan pajak itu kayak semacam tulang punggungnya negara kita gitu kan. Nah, jadi beranjak dari kondisi tersebut, beranjak dari situasi tersebut yang mana secara pendapatan kita masih lebih rendah dibandingkan dengan belanjanya gitu ya. Dan ditambah lagi pajak itu sendiri adalah tulang punggung bagi pendapatan di negara kita tercinta ini, maka gue tergelitik gitu ya, pengen ngomongin tentang perpajakan ini. Nah, mungkin sebelum lebih jauh lagi ya kita bicara tentang pajak gitu kan ya, kayaknya nggak afdol rasanya ketika kita ngomongin suatu topik tanpa kita tahu dulu definisinya seperti apa gitu kan ya. Sama seperti kayak guru-guru kalian tuh ya, kalau misalnya di kelas biasanya kan suka memulai suatu topik itu dengan definisi kan.
Nah, jadi anggap aja ceritanya ya, ini kita lagi ada di kelas ya. Nah, coba adik-adik, anak-anak ya, coba gue diktekan nih ya, apa sih definisi pajak itu gitu kan ya. Jadi, gue ngambil definisi pajak ini adalah dari KUP. KUP itu ibarat kayak kitab sucinya pajak lah gitu ya. Nah, di KUP itu definisi pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, mungkin kalian pada saat mendengar definisi ini, mungkin di awal-awal kalian udah stres sendiri gitu ya, karena melihat dari definisinya aja, yang pertama itu ada kata-kata kontribusi wajib, gitu kan. Wah, ini tuh sesuatu yang wajib. Kemudian di tengah-tengah ada kata-kata bersifat memaksa, gitu kan. Nah, jangan kita langsung berpikir dulu yang negatif sebenarnya. Menurut pendapat pribadi gue ya, ini menurut pendapat pribadi gue. Sebenarnya mungkin definisi ini dibuat dengan ada kata-kata kontribusi wajib dan bersifat memaksa tadi, itu sebenarnya karena kembali ke habit kita sebagai manusia, gitu kan. Karena kadang kita itu sebagai manusia suka lupa diri, ibarat suka kayak lupa kita tuh manusia, ibarat kita kayak titisan dewa gitu. Kayak udah gak peduli lagi bahwa kita itu manusia punya hak dan kewajiban. Nah, maka ada kata-kata ini tujuannya supaya ngerimain kita bahwa hey, kamu itu adalah manusia punya hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban manusia, khususnya kita sebagai rakyat Indonesia adalah untuk bayar pajak, gitu kan. Nah, tapi mungkin kalian bilang, waduh, rapat banget ya kayaknya menjadi seorang rakyat itu harus bayar pajak gitu ya. Nah, sebenarnya jangan langsung negative thinking dulu guys. Kita harus lihat dulu definisi itu sampai tuntas gitu ya. Kalau kita lihat justru di kata-kata terakhir dalam definisi pajak itu, kita bisa lihat di situ ada kata-kata sebesar-besarnya kemakmuran rakyat gitu ya. Jadi pajak itu digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi tadi yang kalau kita ceritain tentang kontribusi wajib lah, kemudian sifatnya memaksa, sebenarnya itu semua toh gitu ya, itu semua itu diambil dari kita untuk kita-kita juga gitu. Jadi ibarat kayak dari kita untuk kita gitu loh. Nah, jadi nggak ada ceritanya negative thinking, wah ini uangnya dikemanain gitu ya, kita bayar pajak terus uangnya raib hilang gitu ya. Tetapi sebenarnya uangnya itu dipakai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, sebagai contoh deh gini ya, kalau kalian masih bingung gitu kan ya, masih bertanya-tanya, ini memang gue kalau bayar pajak itu uangnya kemana gitu kan ya. Nah, contoh gampang deh, contoh simple nih ya. Gue ajak kalian untuk flashback gitu ya. Berpikir ceritanya ini adalah hidup di masa zaman Kerajaan Majapahit gitu ya. Nah, misalnya kalian itu posisinya lagi ada di Bandung nih guys. Terus kalian mau berkunjung ke rumah teman kalian yang ada di Jakarta. Gue jamin sih pada saat zaman Kerajaan Majapahit itu, kalian nggak punya opsi lain selain kalau kalian mau berkendara, kalian pasti akan pilih kuda gitu kan ya. Kuda kalian yang kalian punya itu di kandang gitu ya, kalian pakai untuk kalian berkuda dari Bandung ke Jakarta. Nah, kebayang nggak kalau naik kuda? Gue sendiri nggak pernah naik kuda ya dari Bandung ke Jakarta ya. Mungkin kalau misalnya beneran naik kuda itu, gue nggak tahu, mungkin butuh waktu 2 hari 2 malam kali ya dari Bandung sampai Jakarta. Belum lagi kalau di tengah-tengah kuda lu capek harus tidur dulu ya. Bisa-bisa ngaret bukan 2 hari 2 malam, malah 4 hari 4 malam malah gitu kan. Nah, kalau kita majuin ke zaman saat ini gitu ya. Sekarang kalau lu di Bandung dan lu mau pergi ke Jakarta, lu tinggal milih cuy. Lu mau pergi ke Jakarta naik apa? Mau naik kuda besi, aka motor, bisa. Mau naik mobil, bisa. Belum punya mobil, mau pakai mobil travel, silahkan. Kalau lu anak konglomerat, mau naik pesawat terbang atau helikopter, silahkan pakai tuh. Kalau lu orangnya agak unik gitu kan ya, keturunan sultan, mau pakai balon udara, silahkan. Banyak pilihannya cuy. Nah, sekarang gue ajak lu untuk berpikir. Nah, itu semua moda-moda transportasi itu, pembangunan jalan raya, dan lain sebagainya, itu tuh bisa muncul karena apa cuy? Karena ditiup sama Om Aladin? Kagak kan, gitu ya. Itu semua itu karena duit gitu. Itu semua karena duit. Nah, lu pikir lagi, emangnya dipikir pemerintah itu bayar kontraktor pakai apa? Pakai daun kelor? Kagak kan, itu semua juga pakai duit gitu. Nah, duitnya dari mana? Duitnya itu dari pajak yang dikumpulkan dari rakyat gitu. Jadi ya balik lagi sebenarnya sesuai dengan definisi dari rakyat untuk rakyat juga gitu kan.
Nah, satu lagi deh contoh ya, supaya kalian lebih terbelalak gitu kan ya, lebih mengena, terbukakan mata hati kalian gitu kan. Nah, contoh sekarang itu lagi COVID nih. Nah, pada saat sekarang lagi pandemi COVID, kan sekarang kita lagi berusaha untuk membuat vaksin kan. Nah, kebayang nggak sih lu bikin vaksin itu nggak segampang lu bikin telur goreng cuy. Lu bikin telur goreng aja kadang 2 kali, 3 kali suka masih gosong ya. Apalagi vaksin itu mungkin butuh puluhan sampai ratusan kali untuk bisa jadi vaksin beneran. Nah, kebayang nggak itu kan butuh duit kan, karena itu teknologinya udah tinggi dan lain sebagainya. Duitnya dari mana? Balik lagi, yaitu semua dikumpulkan dari pajak salah satunya sebagai tulang punggung pendapatan negara kita. Ya. Nah, satu lagi nih, mungkin tadi ada yang kelewat ya dari definisi. Di definisi itu, di tengah-tengah ada dikatakan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Nah, langsung nih ya, kalau kita orang-orangnya orang-orang negatif semua, mungkin kita langsung mikir, waduh bayar pajak imbalannya nggak secara langsung, males banget gitu kan. Nah, sekarang gini deh cuy, bayar pajak itu bukan kayak lu kasih kado ke temen lu. Kalau lu kasih kado ke temen lu, waktu lu kasih kado, mungkin saat itu juga lu langsung dapet cipika-cipiki, betul nggak? Thank you ya kadonya gitu kan. Nah, tapi kalau kita bicara pajak, pajak itu yang namanya pengelolaan keuangan itu harus dikelola dengan baik. Dan gue sangat yakin dan percaya pemerintah kita itu pasti melakukan pengelolaan dengan sangat baik. Jadi nggak mungkin uang rakyat, uang negara itu dipakai dengan semena-mena, dipikirkan dengan semena-mena. Pasti butuh proses cuy. Disitulah yang namanya proses gitu kan. Jadi perlu adanya proses dulu, dipikirkan matang-matang, barulah penggunaan pajak itu dialokasikan ke pos-pos tertentu. Misalnya ke pos pendidikan lah, ke pos kesehatan, pos keamanan, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi singkat cerita, itulah kita bicara dulu sekilas tentang perpajakan. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita akan bicara lebih detail tentang pajak itu apa gitu ya. Ada berbagai macam pajak yang akan kita kenali dan lain sebagainya. Oke, segitu dulu hari ini. See you guys.